Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zulfa Rofiko dengan NIU 542909. Bersama saya Sarah Dwi Azahra dengan NIU 542995. Di video ini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang kebencanaan di Pulau Sumatera, Mulai dari analisis risiko, contoh studi kasus, sampai arah kebijakan penanggulangannya. jadi jangan lupa untuk disimak dengan baik ya. Sumatera dikenal sebagai pulau yang indah dan kaya. Tapi di balik itu semua, pulau ini adalah salah satu wilayah paling rawan bencana di Indonesia. Secara geografis, Pulau Sumatera berada pada jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kondisi ini menyebabkan aktivitas tektonik tinggi, terutama di bagian barat yang langsung berhadapan dengan zona subduksi sehingga rawan gempa dan tsunami. Selain itu, patahan Sumatera membentang sepanjang Aceh hingga Lampung dan menjadi sumber gempa darat. Jalur pegunungan Bukit Barisan yang dipenuhi gunung aktif juga meningkatkan risiko erupsi dan bencana turunan seperti lahar dan longsor. Sementara, bagian timur yang kaya akan lahan gambut rentan kebakaran hutan dan lahan saat musim kering. Lalu, apa aja sih bencana dominan yang terjadi di Sumatera? Nah, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, terdapat 6 jenis bencana yang paling dominan dan sering terjadi di Pulau Sumatera. Yang pertama, ada banjir. Banjir terjadi di banyak daerah Sumatera akibat curah hujan yang tinggi, aliran sungai besar, dan perubahan penggunaan lahan. Lalu yang kedua, terdapat bencana gempa bumi yang dipicu oleh zona subduksi di barat Sumatera dan sesar Sumatera yang memanjang dari Aceh hingga Lampung. Lalu yang ketiga, ada tsunami. Tsunami mengancam pesisir barat yang berada dekat jalur Megatrus Mentawai. Yang keempat, terdapat bencana tanah longsor yang umum terjadi di wilayah pegunungan Bukit Barisan dengan lereng yang curam dan tanah lapuk. Yang kelima, terdapat bencana gunung api. Sumatera itu memiliki banyak gunung api aktif seperti Gunung Sinabung, Marapi, dan Gunung Kerinci yang berpotensi erupsi. Lalu yang keenam, ada kebakaran hutan dan lahan. Nah, bencana ini itu banyak terjadi di wilayah dengan tanah gambut di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau saat musim kemarau. Secara spasial, pola keruangan risiko bencana di Pulau Sumatera terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Barat Sumatera, kedua, bagian Tengah Sumatera, dan yang ketiga, bagian Timur Sumatera. Yang pertama, Barat Sumatera. Pesisir Barat Sumatera langsung menghadap zona subduksi megatrust, sehingga cenderung terjadi gelombang tsunami dan gempa besar. Energi tektonik terus terakumulasi di Mentawai, Simeulue, dan Enggano, sehingga kawasan ini menjadi salah satu zona seismik paling aktif di Indonesia. Oleh karena itu, kota-kota pesisir barat seperti Padang, Bengkulu, dan Meulaboh termasuk wilayah dengan risiko bencana tertinggi di Sumatera. Yang kedua, Pegunungan Bukit Barisan atau bagian Tengah Sumatera. Dari Aceh sampai Lampung, rangkaian Bukit Barisan dipenuhi lereng curam dan struktur batuan lapuk sehingga sangat rentan terhadap longsor. Selain itu, puluhan gunung api aktif seperti Sinabung, Kerinci, dan Marapi menambah potensi bahaya berupa erupsi, lahar, dan jatuhan material. Yang terakhir, bagian Timur Sumatera. Dataran rendah Timur Sumatera didominasi lahan gambut yang luas, seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Saat musim kering, gambut mudah terbakar dan menghasilkan kebakaran yang meluas. Risiko ini meningkat karena struktur gambut yang dalam dan mudah menyerap api di bawah permukaan. Nah, setelah kita lihat pola keruangan risikonya, peta ini makin memperjelas kondisi Sumatera. Di sini terlihat kalau sebagian besar wilayah Sumatera, terutama yang berada di sepanjang jalur pegunungan Bukit Barisan dan pesisir barat, masuk dalam kategori risiko bencana tinggi. Yang menarik, kalau kita perhatikan titik-titik PKN seperti Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, hingga Bandar Lampung, hampir semuanya berada di zona dengan indeks risiko tinggi. Artinya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera justru berada di wilayah yang sangat rentan terhadap gempa, tsunami, longsor, dan kebakaran gambut. Kondisi ini membuat tantangan penanggulangan bencana semakin besar karena gangguan di kota-kota besar bisa berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Jadi, peta ini sebenarnya menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana di Sumatera itu bukan hanya penting, tapi juga mendesak, terutama untuk kota-kota yang menjadi pusat kegiatan penduduk. Nah, biar lebih kebayang kondisi nyatanya, yuk kita lanjut contoh-contoh bencana besar yang pernah terjadi di Pulau Sumatera. Studi kasus pertama yang akan kita bahas adalah tsunami Aceh. Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 merupakan salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah modern
yang menyebabkan kehancuran masif di wilayah pesisir kota Banda Aceh. Kecamatan Meuraksa menjadi daerah yang paling parah terdampak, di mana lebih dari 90% wilayahnya hancur akibat terpaan gelombang tsunami. Berdasarkan Ningrum tahun 2023, tsunami ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar, tetapi juga mengakibatkan hilangnya permukiman, fasilitas publik, area perdagangan, dan fasilitas pelabuhan yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas masyarakat. Analisis citra sebelum dan sesudah tsunami menunjukkan perubahan drastis pada tutupan lahan, di mana wilayah yang sebelumnya dipadati permukiman berubah menjadi lahan kosong pasca bencana. Kerusakan fisik yang ekstrem ini diikuti oleh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi besar-besaran melalui pembangunan hunian tetap, relokasi permukiman jauh dari garis pantai, serta penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Dalam jurnal Ningrum tahun 2023 menekankan bahwa pemulihan jangka panjang memerlukan pendekatan spasial yang kuat, mengingat Meuraksa merupakan zona dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap tsunami di masa mendatang. Setelah tsunami Aceh, contoh lain yang menunjukkan tingginya risiko bencana di Sumatera adalah erupsi Gunung Sinabung. Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung api aktif di Pulau Sumatera yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan ketinggian sekitar 2.460 meter di atas permukaan laut. Gunung api ini sebelumnya berstatus istirahat panjang dan baru aktif kembali pada tahun 2010 setelah lebih dari 400 tahun tidak erupsi. Aktivitasnya meningkat drastis dan memicu serangkaian erupsi besar pada 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, hingga 2021, menjadikannya salah satu gunung api paling aktif di Indonesia dekade terakhir. Erupsi Gunung Sinabung menghasilkan awan panas, abu vulkanik, dan aliran piroklastik yang menghantam permukiman serta lahan pertanian. Menurut Nainggolan 2019, aktivitas erupsi ini menyebabkan kerusakan parah pada pertanian hortikultura yang menjadi sumber utama pendapatan penduduk di Kabupaten Karo. Produksi sayuran menurun drastis, kualitas tanah terdegradasi, dan banyak keluarga mengalami penurunan pendapatan. Selain dampak ekonomi, masyarakat juga menghadapi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik serta penurunan kualitas lingkungan. Kalau kita lihat lebih luas, Gunung Sinabung sebenarnya hanya satu dari sekian banyak gunung api yang membentang sepanjang Bukit Barisan. Di peta persebaran ini, terlihat jelas bahwa hampir seluruh sisi barat Sumatera dipenuhi gunung api aktif, mulai dari Aceh hingga Lampung. Ada Sinabung, Marapi, Talang, Kerinci, Dempo, dan banyak lagi gunung api tipe A yang masih memiliki potensi erupsi besar. Sementara itu, pada peta status gunung api tahun 2024, beberapa gunung seperti Sinabung, Marapi, dan Kerinci masih berada pada level waspada hingga siaga. Artinya, aktivitas vulkanik di wilayah ini memang terus berlangsung dan perlu dipantau secara ketat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa erupsi Sinabung bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Seluruh jalur Bukit Barisan adalah zona vulkanik aktif, sehingga potensi bahaya seperti letusan, abu vulkanik, lahar, dan longsor selalu menjadi ancaman bagi permukiman dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Itu tadi gambaran aktivitas vulkanik di Sumatera. Sekarang kita lanjut ke studi kasus ketiga, yaitu kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2015 merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia dalam 18 tahun terakhir. Bencana ini menghasilkan kabut asap pekat yang menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura. Peristiwa ini dipicu oleh musim kemarau panjang yang diperkuat pula oleh fenomena El Nino, serta maraknya perubahan tutupan lahan akibat pembukaan perkebunan dan pengeringan lahan gambut. Menurut Ramadhani tahun 2023, tingkat kerawanan kebakaran di Riau sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu curah hujan yang rendah, perubahan tutupan lahan menuju perkebunan skala besar, dan tingginya jumlah titik api yang terdeteksi melalui citra satelit. Dari peta tersebut, dapat dilakukan analisis spasial yang menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah titik api padat dan tutupan lahan seperti semak belukar serta lahan terbuka memiliki tingkat kerawanan tertinggi. Kombinasi faktor ini menjadikan Riau sebagai epicentrum kebakaran hutan yang berulang dengan dampak berupa kerusakan ekosistem gambut, menurunnya kualitas udara ekstrem, dan terganggunya aktivitas ekonomi, serta meningkatnya resiko kesehatan masyarakat. Setelah melihat berbagai contoh bencana besar dan pola risikonya, sekarang kita beralih ke bagaimana pemerintah berupaya untuk mengurangi dampak bencana di Sumatera. Yang pertama, pengurangan risiko bencana atau PRB. PRB diarahkan agar setiap pembangunan wilayah di Sumatera selalu mempertimbangkan risiko bencana supaya tidak menambah kerentanan baru. Yang kedua, penyusunan peta risiko 1:50.000. Pemerintah menyusun peta risiko bencana skala detail sebagai dasar pengambilan keputusan, penataan ruang, dan peringatan dini di daerah rawan. Ketiga, integrasi dengan RT RW daerah. Peta risiko dan kajian PRB wajib
dimasukkan ke dalam RT/RW provinsi dan kabupaten atau kota agar pemanfaatan ruang tidak berada di zona bahaya. Yang keempat, sistem peringatan dini tsunami dan erupsi. Di pesisir bagian barat dan kawasan gunung api, pemerintah memperkuat sistem peringatan dini seperti buoy, sirine, dan pemantauan aktivitas vulkanik. Yang kelima, Desa Tangguh Bencana. Program Desa Tangguh Bencana dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah dengan risiko bencana tinggi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Upaya pemulihan pasca bencana difokuskan dalam perbaikan hunian, infrastruktur dasar, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Namun, dalam penerapannya, masih ada sejumlah tantangan yang membuat penanggulangan bencana di Pulau Sumatera belum berjalan optimal. Di antaranya yang pertama, minimnya infrastruktur evakuasi di wilayah pesisir. Banyak desa pesisir belum memiliki jalur dan rambu evakuasi yang memadai, sehingga proses penyelamatan saat tsunami menjadi lambat. Yang kedua, kepadatan penduduk di zona rawan sesar dan patahan. Kota besar di Sumatera berkembang di dekat sesar aktif, sehingga jumlah penduduk yang berisiko terdampak gempa semakin tinggi. Yang ketiga, sistem peringatan dini yang tidak konsisten berfungsi. Sebagian alat peringatan dini sering rusak dan tidak terawat, menyebabkan informasi bahaya tidak selalu tersampaikan tepat waktu. Yang keempat, kebakaran hutan dan lahan yang berulang. Kebakaran gambut terus terjadi setiap tahun akibat pembukaan lahan dengan api dan lemahnya pengawasan lapangan. Yang kelima, kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat. Tingkat kemiskinan dan rendahnya akses informasi membuat banyak kelompok masyarakat kurang siap menghadapi bencana. Jadi, jelas ya, masih banyak PR dalam penanggulangan bencana di Sumatera. Untuk menutup pembahasan ini, berikut adalah rangkuman besar yang bisa kita tarik. Pulau Sumatera memiliki tingkat risiko bencana yang sangat tinggi akibat posisinya pada jalur subduksi, keberadaan patahan Sumatera, pegunungan Bukit Barisan, serta kawasan gambut yang luas. Kondisi ini menciptakan kerentanan kompleks yang terlihat dari berbagai bencana besar seperti tsunami Aceh 2004, erupsi Gunung Sinabung, dan kebakaran hutan Riau di 2015. Masing-masing bencana menunjukkan karakteristik berbeda namun berdampak sama dalam hal kerugian fisik, ekonomi, dan sosial. Upaya penanggulangan seperti peta resiko, sistem peringatan dini, integrasi kebencanaan dalam RT/RW, dan program desa tangguh bencana telah dilakukan. Namun, masih terhambat oleh minimnya infrastruktur evakuasi, kerusakan alat peringatan, urbanisasi di zona rawan, serta lemahnya pengendalian kebakaran gambut. Nah, secara keseluruhan, Sumatera membutuhkan pendekatan penanggulangan bencana yang lebih terpadu, menggabungkan aspek spasial, tata ruang, penguatan kapasitas masyarakat, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Tanpa strategi pengurangan risiko yang komprehensif, wilayah ini akan terus berada dalam siklus bencana berulang yang menghambat pembangunan dan keberlanjutan hidup masyarakat. Nah, itulah gambaran besar tentang bagaimana Sumatera menghadapi berbagai jenis bencana. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang kondisi wilayah ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.